Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Gimana laga tadi malam? Luar biasa ya. Arsenal masuk final. Nanti finalnya di Budapest hari Minggu akhir bulan. Tadi saya juga kebangun jam 2 halala johola katanya. Lawan Atletico. Baik, kita lanjutkan hadis masih kemarin adab duduk, adab berbaring ya, adab tidur ya. Jadi kita ini makruh, dimakruhkan tiduran sambil telungkup. Bahkan Nabi pernah membangunkan orang yang tiduran sambil telungkup itu dengan cara dibangunkan pakai kakinya, ditoker, suruh bangun ya. Dan beliau mengatakan bahwa tidur semacam itu adalah tidur ahli jahannam. Begitu ya. Kemudian kita lanjutkan hari ini bab ar-rajulu yakunu fil qaumi fayabzuku. Jadi kalau kita sudah meludah itu hendaknya kita itu membersihkan ludahnya karena khawatir mengenai orang lain. Ini ada ceritanya nih. Langsung aja sini ya. Faqala Allah. Jadi ada seorang badui Arab ya, datang kepada Rasulullah SAW. Kemudian orang itu mengatakan, ya Rasulullah istaghfirli, ya Rasulullah mintalah ampun untukku. Faqala Allahumma ighfir lana. Tapi Rasul mendoakannya, Allahumma ighfir lana, ya Allah ampunilah kami. Lalu orang itu datang lagi, mutar gitu ya, datang lagi, ya Rasulullah istaghfirli, mintakan ampun untukku. Tapi Rasul menjawabnya, Allahumma ighfir lana, ya Allah ampunilah kami. Jadi tidak mendoakan orang itu khusus, tapi untuk semuanya, umum, pakai dhamir nahnu ya. Fadur tuh, lalu orang itu mutar lagi tuh datang lagi ke Rasul gitu. Istaghfirli, ya Rasulullah mintakanlah ampun untukku, beristighfarlah untukku gitu, minta ampun pada Allah untukku. Faqala Allahumma ighfir lana. Rasul menjawab dengan Allahumma ighfir lana. Fadhahaba yabzuku faqala biyadihi fa akhadha biha buzaghahu. Lalu orang ini setelah beres dari kejadian itu dia meludah gitu. Orang biasa meludah ya, normal biasa aja. Tapi karena dia tidak mau ludahnya itu mengenai orang lain, masahabihi na'lahu, dia bersihkan. Jadi kalau kita meludah di tempat yang sekiranya itu mengganggu, itu kita harus bersihkan ludahnya. Tapi kalau sekiranya tidak mengganggu, misalkan ke selokan atau di toilet atau di apa, itu tidak apa-apa. Tapi kalau sekiranya mengganggu, itu sehendaknya dibersihkan. Karihaan yusiba ahadan min hauli, karena itu khawatir menimpa ahadan orang lain min haulihi yang ada di sekitarnya. Luar biasa ya, sampai meludah aja diatur adabnya itu ya. Nah, berikutnya adalah tentang adab nongkrong atau majalisus su'udat. Jadi orang duduk di tempat orang-orang berjalan gitu, nongkrong kan berarti kan. An Nabi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum wal julusa fi turuqat. Rasul SAW bersabda, hendaklah kalian tidak duduk-duduk di jalanan. Berarti hukum asalnya duduk di jalanan itu apa? Dilarang.
Yang namanya nongkrong di jalanan, di tempat orang lalu lalang ya, kita nongkrong di situ, mungkin bari ngopi, mungkin sekedar ngobrol, mungkin apalah ya, nongkrong, nongki kalau bahasa orang sekarang bilang. Itu hukum asalnya Nabi melarang. Iyakum wal julus fit turuqat. Janganlah kalian duduk-duduk, nongkrong-nongkrong di pinggir jalan. Qalu ya Rasulullah malana buddun min majalisina natahaddatsu fiha. Sahabat ini protes, ya Rasulullah, mohon maaf kami ini nggak bisa untuk tidak nongkrong itu. Jadi kami terbiasa duduk di pinggir jalan gitu. Dan natahaddatsu fiha, ngobrol gitu. Namanya nongkrong itu sudah mungkin tradisi umat manusia dari zaman dulu mungkin ya. Namanya orang tuh seneng nongkrong. Baik itu hanya sekedar duduk-duduk atau ngobrol atau bahkan dalam waktu lama gitu nongkrong. Ngopi-ngopi gitu. Apalagi sekarang digaungkan sekali namanya duduk di taman kota itu ya. Sampai fasilitas taman kota itu diperindah, dipercantik agar orang itu dapat menikmati santai suasana kota di sore hari, di pagi hari. Ya, dipercantik bahkan supaya kita betah di duduk-duduk di taman itu. Di jalanan itu ya, diperlebar trotoarnya bisa, di kursian malah. Di kursian malah kan, bukan hanya itu, di kursian. Nah, gimana itu? Rasulullah SAW mengatakan iyyakum wal julus fit turuqat. Hindarilah oleh kalian duduk-duduk di jalanan. Tapi sahabat protes, ya Rasulullah kami ini nggak bisa kalau nggak nongkrong di jalan, kalau nggak bisa duduk di jalan. Natahaddatsu fiha, kami biasa bercakap-cakap ngobrol di pinggir jalan. Ada tuh lagunya tuh, ngobrol di pinggir jalan, itu ya. Itu mungkin menunjukkan tradisi orang-orang tuh begitu ya. Faqala Rasulullah SAW, amma idza abaitum. Nah, ini Rasul ngasih opsi ini. Kalau kalian tidak bisa menghindari untuk duduk-duduk di jalanan, di pinggir jalan begitu, atau di tempat tinggi melihat orang beraktivitas di bawah, apa tribun sekarang tuh ya mungkin ya. Suudat itu tempat-tempat yang agak tinggi. Kan babnya bab julus suudat ya. Duduk di tempat-tempat yang berundak gitu. Amma idza baitum, kalau kalian masih harus nongkrong gitu, nggak bisa enggak gitu. Fa'atut tariqa haqqahu, maka berilah hak jalan itu. Tunaikanlah hak jalanan itu. A'tut tariq haqqahu. Haqqut tariq. Jadi jalan itu punya hak. Nah, kalau kalian masih mau nongkrong, nggak bisa enggak, maka tunaikan hak jalan. Qalu wa ma haqqut tariq ya Rasulullah? Ya Rasulullah, apa itu hak jalanan yang harus kita penuhi supaya kita masih bisa nongkrong gitu bahasa kita nih. Qala, nah ini kalau kita bisa melaksanakan ini silahkan nongkrong Pak. Kalau bisa melaksanakan ini. Ghaddul basar, menahan pandangan. Ulang-ulang jalan lah itu ya. Menahan pandangan. Menahan pandangan. Tapi nongkrong di jalan memang cari apa tuh cari. Ya orang sekarang nongkrong di jalan ya cuci mata kan. Cuci mata. Ningali nu herang-herang, nu belewuk mah da loba. Nu herang-herang. Pasti itu. Nu belewuk mah teu kudu ka jalan. Coba. Jadi ghaddul basar itu hak jalan yang harus kita penuhi kalau kita masih mau nongkrong di jalan, boleh. Tapi ghaddul basar, sebisa mungkin tahan pandangan dari yang tidak diperbolehkan. Ya, karena pandangan itu dahsyat. Dia itu bisa masuk kerekam dalam diri kita, akhirnya
mengganggu ya, mengganggu pikiran kita dan mengganggu kehusuan kita. Yang kedua, kaful adza, tidak mengganggu. Nah itu tadi Pak Haji bilang, tidak mengganggu pengguna jalan. Kaful adza, tidak melakukan gangguan ya, di jalan. Yang ketiga, hak jalanan itu adalah al-amru bil ma'ruf, menyuruh, menyarankan kepada orang yang baik-baik. Yang terakhir, wan nahyu anil munkar, dan mencegah orang dari kemungkaran. Akhrajahul Bukhari wa Muslim. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim, hadis sahih ya. Jadi kesimpulannya, pada dasarnya duduk-duduk di pinggir jalan, nongkrong di pinggir jalan, itu sebenarnya Nabi menyarankannya tidak dilakukan. Sebaiknya jangan, kalau bisa. Tapi kalau nggak bisa, karena itu sudah menjadi tradisi dan kebiasaan, Nabi ngasih syaratnya. Syaratnya ada 4. Kalau kita ringkas lagi sebenarnya ada 3 ya. 1, godul basor, tahan pandangan, jangan netep, jangan melihat, jangan natap terlalu lama atau berlebihan kepada yang bukan halal kita. Yang kedua adalah tidak mengganggu pengguna jalan lain. Yang ketiga, amar ma'ruf nahi munkar. Kalau kita bisa melakukan 3 ini, silahkan nongkrong. Tahan pandangan, tidak ganggu orang, dan amar ma'ruf nahi munkar. Maksud amar ma'ruf gimana? Maksudnya kalau ada orang yang berpotensi berbuat maksiat atau sedang berbuat maksiat, datangin dan kasih tahu. Kasih tahu, Kang, maaf, tidak boleh melakukan hal seperti itu di tempat umum. Itu namanya nahi munkar. Atau ada orang yang ketika nongkrong itu, terutama misalkan dekat tempat ibadah, dekat masjid, azan, maka amar ma'ruf, ajak orang-orang untuk sholat. Ayo sholat dulu, nanti kita nongkrong lagi. Ajak sholat dulu. Nah, itu amar ma'ruf. Atau ada orang buang sampah di jalan, nahi munkar, kasih tahu dia, Kang, itu buang sampahnya jangan di situ, tempatnya, buang di tempatnya. Itu amar ma'ruf juga. Jadi syarat kita boleh nongkrong di jalan itu 3. Yang pertama adalah nahan pandangan, yang kedua adalah tidak mengganggu pengguna jalan lain, yang ketiga adalah tadi amar ma'ruf nahi munkar. Dalam hadis yang lain ada tambahannya. Yang pertama adalah idlalu sa'il, menunjuki orang ke alamatnya. Idlalu menunjukkan, idlal dari kata dalil ya, menunjukkan. As-sa'il dari kata sa'ala, yang bertanya. Jadi kalau ada yang bertanya, tunjukkan arahnya. Jadi itu hak jalan. Kalau ada yang nanya, Pak, kalau arah ini kemana atau di mana tempat ini, nah kita bagian dari hak jalan itu adalah memberitahu orang alamat yang dicarinya. Idlalu as-sa'il. Tambahan satu lagi, raddus salam, yaitu menjawab salam. Kalau ada yang nyalam, ya dijawab salamnya. Jadi ada 2 hadis berkenaan dengan adab dalam nongkrong ya. Adab duduk-duduk di jalan itu ada, kalau ditambahkan hadisnya ada 5 berarti. Menahan pandangan, godul basor. Yang kedua adalah kaful adza, tidak mengganggu orang lain. Yang ketiga adalah amar ma'ruf nahi munkar. Yang keempat adalah menunjuki alamat orang. Yang kelima adalah menjawab salam jika ada yang mengucapkan salam. Nah, dalam pergaulan modern rasa-rasanya
adab nongkrong, adab duduk-duduk di jalan seperti itu, rasa-rasanya ya yang kita bahas tadi sepertinya tidak banyak dipraktekkan. Yang paling utama contohnya godul basor. Akan sulit kita godul basor di tempat seperti itu, karena sudah gelis, sudah ada yang menarik. Bahkan mungkin tujuan nongkrong itu. Nah, itu agak susah itu. Kalau kaful adza insya Allah lah. Kalau kita tidak biasa mengganggu jalanan orang. Amar ma'ruf masih mungkin. Kalau lagi azan kita ajak, ayo sholat dulu dan lain sebagainya ya. Atau nunjuki jalan juga bisa, menjawab salam juga bisa. Jadi yang paling agak sulit memang itu tuh, godul basor, menahan pandangan. Kesimpulannya bahwa yang namanya nongkrong duduk-duduk di jalan itu hukumnya boleh-boleh saja, asalkan tetap menjaga adab-adabnya. Berikutnya hadis tentang man adla rijlaihi ilal bi'ri idza jalasa wa kashafa 'anis saqain. Jadi adab duduk ini kebetulan di zaman Nabi waktu itu ya, adab duduk di dekat sumur gitu. Duduk-duduk dekat sumur sambil menjulurkan kakinya ya. Kemudian menyingkap betisnya. Biasa orang kan suka ngerendam itu ya kaki ya. Jadi kaki itu ditaruh di air itu kan enak itu, nyaman gitu. Nah Rasulullah SAW pernah suatu hari beliau singkap betisnya, kemudian kakinya itu dijulurkan ke air. Faja'a Abu Bakar, datanglah Abu Bakar radhiyallahu anhu liyasta'dina alaihi liyadkhula, minta izin masuk, maka diizinkan. Lalu datanglah Umar, minta izin masuk, diizinkan juga. Dan setiap Abu Bakar dan Umar masuk, itu Rasul langsung mengatakan basyirhu bil jannah, langsung mengatakan dia di surga. Ini menjadi dalil bahwa ada orang-orang yang sudah dihukumi Rasul sebagai ahli surga atau dijamin masuk surga. Jadi ketika beliau duduk-duduk di sumur begitu, kakinya menjulur ke bawah mengenai air, lalu betisnya kesingkap begitu, datang Abu Bakar bertamu, suruh masuk dan mengatakan dia ahli surga. Datang Umar minta izin masuk lewat pembantunya ya, kata Nabi izinkan dia masuk, dia ahli surga, masuk. Datang Utsman, kemudian izinkan dia masuk, dia juga ahli surga. Tetapi Utsman ini sebelum meninggalnya akan mengalami bencana yang luar biasa. Udah dikasih tahu sama Nabi. Kemudian Nabi duduk di tempatnya, Abu Bakar di sampingnya, Umar bin Khattab di sampingnya. Tetapi Utsman duduk agak berjarak. Ini mengisyaratkan bahwa kelak nanti setelah wafat Nabi SAW, Abu Bakar dan Umar akan dikuburkan berdampingan, dan memang begitu sekarang faktanya. Dan Utsman itu akan terpisah dikuburkannya. Jadi itu sudah ada tanda-tandanya dari zaman Nabi SAW. Jadi kalau kata orang bahwa sebelum meninggal itu suka ada bahasa Sunda nama apa, ilapat gitu ya, suka ada tanda-tanda itu, memang dari sejak zaman Nabi juga sudah ada begitu. Jadi kalau orang itu akan meninggal dunia ada tandanya itu. Tiba-tiba dia sebelum pergi berangkat kerja pesan sesuatu sama keluarganya, setelah itu nggak pulang lagi. Tiba-tiba sore hari mau meninggal dunia itu pagi-pagi udah berbeda itunya kebiasaannya. Jadi yang namanya pertanda-pertanda akan meninggal dunia itu sudah dirasakan oleh al-mayyit, sehingga hal tersebut menjadi pertanda
bagi ahli warisnya bahwa yang bersangkutan akan meninggal dunia. Bahkan dalam riwayat sebutkan itu. Kalau Allah mau mewafatkan orang soleh atau dikehendaki soleh, itu setahun sebelumnya itu Allah mengirimkan malaikat untuk membimbing hidupnya. Ini ada dalam riwayat Aisyah. Jadi kalau Allah menghendaki orang itu wafatnya husnul khatimah atau meninggal dalam keadaan baik, itu 1 tahun sebelumnya orang itu akan dikirimi malaikat untuk membimbing setahun akhir hidupnya itu menuju kebaikan. Dan kemudian dikutip ayat walilladzina amanu lahumul busyra fil hayatid dunya fil akhirah. Orang-orang beriman itu akan mendapatkan kabar gembira sebelum kematiannya. Dan nanti di surga kabar gembira itu disempurnakan. Nah, penjelasan ayat itu adalah bahwa orang beriman sebelum meninggal dunia akan mendapatkan pangbubungah sebelum meninggalnya. Jadi orang beriman itu akan digembirakan, akan senang sebelum meninggal dunia. Sampai dia akhirnya berharap segera ingin berjumpa dengan Allah. Dalam sebuah hadis, man sa'ida liqa Allah sa'ida liqa'ahu wa man kariha liqa Allah kariha liqa'ahu. Barang siapa yang bahagia berjumpa dengan Allah, maka Allah pun bahagia berjumpa dengan dia. Dan barang siapa yang tidak suka berjumpa dengan Allah, maka Allah pun tidak suka berjumpa dengan dia. Siti Aisyah radhiyallahu anha atau Ummuna Aisyah berkomentar, ya Rasulullah, tidak ada seseorang yang mau mati duluan, atau bahasa kitanya, tidak ada seorang pun yang ingin segera mati. Gimana ceritanya? Barang siapa yang senang berjumpa dengan Allah, itu maksudnya apa? Gitu. Nah, kata Nabi SAW, maksudnya itu adalah orang-orang beriman sebelum meninggal dunia akan dikondisikan dia berharap segera meninggal dunia. Itu yang dimaksud dengan barang siapa yang senang atau bahagia berjumpa dengan Allah, Allah pun bahagia senang berjumpa dengan dia. Dan barang siapa yang tidak suka atau enggan berjumpa dengan Allah, maka Allah pun enggan berjumpa dengan dia. Itu maksudnya orang beriman itu nanti akan dibuat situasi dan kondisi dia itu ingin segera berjumpa dengan Allah. Orang beriman akan dibuat kondisi supaya dia itu ingin segera diwafatkan. Kebalikannya, orang kafir atau orang fasik, orang zalim, itu sebelum meninggalnya dia akan ketakutan dan tidak ingin diwafatkan segera. Dan itu bukan urusan kita. Maksud kita adalah suasana itu akan Allah hadirkan pada kita semua, pada diri kita. Sebelum meninggal dunia akan dikondisikan supaya kita senang berjumpa dengan Tuhan kita. Dan itu indikasinya adalah 1 tahun sebelum wafatnya orang beriman, Allah akan kirimkan seorang malaikat membimbing hidupnya menuju husnul khotimah. 1 tahun. Jadi kalau ada orang setahun terakhir kehidupannya berubah, nah kadeta pertanda betek mau tahun harapna. Tapi tidak usah ditakuti, itu kan malaikat, bukan siapa-siapa. Nah, itu malaikat bukan siapa-siapa. Makanya sering kita dapati orang yang setahun 2 tahun sebelum akhir hayatnya itu berubah menjadi baik sekali gitu. Berubah menjadi baik sekali setahun sebelum wafat itu. Kalau kita lihat riwayat tadi, sepertinya itu adalah pengamalan atau implementasi bahwasanya sebelum orang beriman itu diwafatkan itu 1 tahun dikirim dulu malaikat yang akan membimbing kehidupannya sampai dia mendapatkan husnul khotimah begitu. Baik, itu hadis tentang. Nah, ketika Rasulullah SAW duduk dengan Abu Bakar, duduk dengan Umar berdampingan, itu pertanda bahwa mereka akan diwafatkan, akan dimakamkan bersebelahan. Makanya di Masjid Nabawi itu makam Nabi, makam Abu Bakar, makam Umar kan? Gitu. Adapun Utsman duduknya terpisah waktu itu. Itu juga isyarat bahwa Utsman itu akan berjarak
wafatnya dengan Umar agak lama, dan kemudian kata Nabi SAW, ma'aha balaun yusibuhu, akan tertimpa musibah terlebih dahulu Utsman itu. Dan kejadian Utsman radhiyallahu anhu wafat di Madinah di tangan para pemberontak. Pemberontak berjumlah 10.000 orang, datang dari Irak, ya, masuk Madinah. Sebenarnya kalau Utsman radhiyallahu anhu berkehendak atau berkeinginan itu bisa dilawan itu, tapi beliau memilih jangan dilawan, karena kalau dilawan itu akan terjadi perang saudara antara kaum muslimin, yang meninggal akan lebih banyak. Maka Utsman mengorbankan dirinya, dalam arti kata nggak usah dicegah, biarin, dengerin apa maunya mereka. Maka para sahabat tidak mengadakan perlawanan atas perintah khalifah tadi. Tidak ada satupun sahabat yang mengadakan perlawanan kepada serangan pemberontak itu. Orang-orang masuk menyatakan aspirasinya dan lain sebagainya, demonya lah bahasa orang nama. Tapi kalau dewa zaman dulu kan bawa pedang. Akhirnya merangsek beberapa orang ke rumah Utsman, dan Utsman ditikam, ditusuk oleh pedang hingga darahnya itu mengucur ke mushaf yang sedang dibacanya. Itu tragedi pertama yang menjadi awan gelap sejarah Islam sampai hari kiamat. Karena dari situ umat Islam terbelah, terpecah menjadi dua kelompok besar yang mungkin sampai hari kiamat tidak bisa disatukan. Berawal dari kubunya keluarga Utsman, yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan, yang kelak menjadi pendiri kekhilafahan Bani Umayyah, yang menuntut agar pembunuh Utsman itu segera dikisos, segera, supaya keluarganya itu mendapat ketenangan dan Utsman mendapat keadilan. Sementara kubu yang lain, kubu Ali bin Abi Thalib, berfokus kepada stabilitas. Kita bikin stabil dulu ini pemerintahan, lalu setelah itu kita kejar, kita cari siapa-siapa pembunuh Utsman, kita kisos. Jadi umat Islam itu terbelah dua, Pak. Satu, pimpinan Muawiyah menginginkan segera kisos pembunuh Utsman, dan kubu kedua, kubu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yang menginginkan stabilitas dulu baru penegakan hukum. Jadi dua-duanya itu berijtihad, dua-duanya itu punya pandangan politik yang berbeda. Ini stabilitas baru hukum, ini hukum dulu baru stabilitas. Dan saya kira itu wajar. Kenapa kubu yang ini meminta tegakkan hukum dulu baru stabilitas? Karena ini keluarga Utsman, maklum, namanya keluarga besar, kabilah, suku, supaya itu ditegakkan hukum dulu wajar, karena itu bagian dari keluarga mereka. Sementara kubunya Ali bin Abi Thalib, itu kubu pemerintahan, berpikir bahwa stabilitas nomor satu, baru tegakkan hukum. Karena alasannya, kalau hukum ditegakkan sementara pemerintahan belum stabil, kekhawatiran akan pemberontakan berikut-berikutnya itu lebih besar, fitnahnya lebih besar. Nah, perbedaan pandangan politik atau ijtihad politik itulah yang menjadi cikal bakal perpecahan umat Islam dari masa itu sampai hari kiamat. Akhirnya muncullah Sunni Syiah pada gilirannya nanti, gitu kan. Itu awalnya di situ. Isyaratnya sudah Nabi SAW sampaikan bahwa Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman juga di surga. Tapi Utsman ini sebelum meninggalnya terkena musibah dulu. Dan hebatnya para sahabat, setelah dikasih tahu bahwa kamu akan tertimpa musibah, itu bukan minta ke Rasul supaya musibah itu didoakan tidak jadi, bukan. Tetapi yang mereka minta itu, doakan saya supaya saya tabah dan sabar menghadapinya. Sebagai apa? Sebagai ladang untuk dia memperoleh mati syahid. Bahkan cucu beliau Al-Husain
radhiyallahu anhu, Husain bin Ali radhiyallahu anhu, itu Nabi sudah ngasih tahu bahwa Husain itu akan terbunuh di Karbala, ya kan, akan terbunuh di suatu negeri yang penuh dengan fitnah, Irak. Tapi nggak ada tuh Husain minta ke kakeknya, kek kalau bisa mah mintain ke Allah jangan meninggal di sana, pengen meninggal di rumah di Karbala. Kan bisa aja Incu bilang ke kakeknya, kan bisa itu. Tapi beliau memilih tidak. Ini bagian dari syahid saya akan hadapi. Jadi Rasul SAW meskipun beliau itu tidak tahu yang gaib, tapi sering diberi kabar gaib oleh Jibril dari Allah Ta'ala tentang kejadian-kejadian yang akan terjadi di kemudian hari. Maka beliau sering ngasih tahu, ada orang lewat dikasih tahu nanti kamu akan mati di sana, ada orang ini kamu akan meninggal di sini, kamu akan begini, kamu kasih tahu sebagian ya. Tetapi para sahabat yang tercatat dalam sejarah tidak ada yang minta kemudian setelah itu kalau bisa mah jangan ya Rasulullah, nggak bisa. Tetapi yang mereka minta adalah doakan saya supaya saya bisa tabah dan teguh ketika musibah itu melanda saya. Nah, jadi para sahabat itu gugur syahid semuanya itu, meninggal dalam keadaan fisabilillah. Bahkan Rasulullah sendiri menurut para ulama wafatnya itu syahid. Kenapa? Karena racun yang beliau minum di perkampungan orang Yahudi itulah yang menyebabkan beliau wafat. Jadi beliau itu pernah diundang oleh kepala suku Yahudi untuk rapat begitulah di Madinah. Ketika Rasul datang bersama para sahabat yang lain, itu disuguhi oleh seorang ibu-ibu daging kambing yang paling disukainya, yaitu bagian paha. Jadi kalau bapak-bapak ingin makan daging kambing, cari pahanya. Itu kesukaan Rasul SAW. Tetapi daging paha tersebut sudah dibubuhi racun yang sangat mematikan oleh seorang wanita Yahudi itu. Dimakannya oleh beliau itu daging, para sahabat juga makan. Para sahabat ada yang meninggal dunia keracunan, tetapi Nabi karena fisiknya kuat itu tidak sampai meninggal dunia di tempat. Dan itu beliau bertahan sampai usia beliau 63 tahun lalu wafat. Para ulama mengatakan sebenarnya wafatnya beliau itu adalah reaksi racun yang ada di tubuhnya. Maka Rasulullah SAW dihukumi meninggalnya itu adalah mati syahid. Karena tadi kena racun orang Yahudi. Kenapa bertahan lama? Karena beliau fisiknya bagus. Sehingga racun itu tidak mudah untuk membunuhnya gitu. Dan akhirnya beliau wafat dalam keadaan syahid. Jadi itu hikmah kenapa Rasulullah SAW meninggal karena efek dari racun yang dibubuhkan oleh orang Yahudi. Dan akhirnya dalam sejarah disebutkan orang Yahudi yang meracunnya itu dikisos. Dikisosnya bukan karena perlakuannya ke Nabi, tapi karena ada sahabat Nabi yang mati meninggal gara-gara racun tersebut. Itu orang Yahudi dari dulu sudah begitu, Pak. Ingin sekali membunuh Rasulullah SAW, tetapi Allah selamatkan. Baik, ada pertanyaan Pak? Itu udah jam berapa itu? Jam 6, 5:30 lebih 5 ya. 5 menit lagi. Barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan. Kalau nggak ada kita tambahkan ya sampai bel. Ya, silakan. Musyawarah yang menentukan Nabi dimakamkan di kamarnya, setelah itu 2 sahabat. Setelah itu sahabat yang lain tidak di situ. Gimana ceritanya tuh? Kalau cerita detailnya Allah alam ya, saya tidak tahu. Tetapi kalau lihat isyarat hadis tadi, memang 2 sahabat yang sangat dekat ini memiliki keistimewaan yang khusus ya. Karena apa? Karena kedua sahabat ini mertua beliau. Mertua kan? Abu Bakar mertua dari Aisyah,
Umar juga mertua dari Hafsah. Ya, jadi ada kedekatan yang spesial ya. Selain kedekatan dakwiyah juga kedekatan ahliyah. Dan kedua sahabat mulia ini juga memang orang yang sangat menjadi kaki tangan atau kepercayaan Rasulullah SAW dalam segala urusan gitu. Seperti misalkan beliau pernah mengatakan, andaikan ada nabi setelah Rasulullah Muhammad, itu Umar orangnya itu. Lau kana nabiyyun ba'di lakana Umar. Seandainya ada nabi setelahku, Umar itu orangnya. Karena banyak sekali ayat turun gara-gara Umar. Banyak sekali ayat turun gara-gara Umar. Paling banyak bahkan. Ada yang menyetujui, ya. Ada yang menjadi sebab tidak langsung, bahkan ada yang di ACC tanpa reserve dari Allah Ta'ala. Maksudnya langsung di ACC gitu. Contohnya adalah keputusan Umar terkait tawanan Khaybar, tawanan perang ya. Itu ternyata yang tepat itu keputusan Umar. Dan Allah menegur keputusan Rasulullah. Maka Rasul mengatakan, wahai Umar, keputusanmu disetujui oleh zat yang ada di langit tertinggi sana. Keputusanmu itu adalah sesuai dengan keridhaan min fauqi sab'i samawat. Itu Rasul sampai memuji Umar. Luar biasa bahasa kita ya. Umar, keputusanmu disetujui oleh penguasa 7 langit. Oh, begitu. Jenius. Makanya ada buku judulnya Abqariyatu Umar, kejeniusan Umar. Jenius. Buku itu kejeniusan, bukan fikih Umar. Bukan. Fikih Umar ada lagi. Ini ada lagi buku Abqariyatu Umar, kejeniusan Umar bin Khattab. Jadi mengkaji aspek-aspek kecerdasan Umar bin Khattab gitu. Di luar keputusan fikihnya, di luar keputusan ketetapan-ketetapan hukum yang beliau tetapkan gitu. Tetapi lebih melihat kepada sosok kepribadian dan kecerdasan dari Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Itu ada bukunya Abqariyatu Umar, kejeniusan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi andaikan ada nabi setelahku, ya Umar orangnya. Tapi kan tidak ada nabi setelahku. Tentang ayat hijab itu juga gara-gara Umar. Umar melihat kalau istri-istri Nabi tidak dihijab, ini nanti orang-orang yang punya penyakit dalam hatinya naksir nanti. Nggak kebayang kan naksir istri Nabi. Fayat ma'alladzi fi qalbihi maradun, itu ayatnya. Saya tahu agen-agen obat yang Apa? Agen obat katanya. Ada yang Jadi tuh sampai lupa apa tadi. Ayat hijab itu turun ya gara-gara Umar. Ayat hijab, ayat khomer juga, ayat khomer itu Umar juga, ayat hijab juga Umar. Ayat puasa yang dibolehkan malam hari beraktivitas suami istri itu juga Umar. Ya, tadinya malam hari itu nggak boleh, ayat 2-an ceramah. Jadi seperti itu kejadian. Banyak sekali kejadian-kejadian di zaman Nabi SAW itu terjadi lantaran Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Masih banyak kalau ceritakan nggak habis kita seharian ngobrolin tentang Umar bin Khattab itu karena saking hebatnya peran beliau di dalam dakwah Islam. Cerita itu setelah Rasulullah wafat, Ya. Abu Bakar, Umar, Aisyah masih tinggal di kamar yang sama di situ. Aisyah radhiyallahu anha masih di rumah itu, tetapi nanti kejadiannya itu ketika memimpin pasukan melawan Ali ya, itu
beliau sudah apa namanya kalau bahasa kita ini sudah apa ya bahasanya tuh, sudah tidak itu lagi, sudah tidak tinggal di situ lagi, sudah tidak harmonis lagi dengan para sahabat yang di sekitar situ. Jadi apa namanya ada peperangan besar antara kubunya Aisyah dengan kubunya sahabat yang lain, ya gara-gara itu perpanjangan dari cerita yang tadi kita itu, di lama jadi. Wallahu a'lam bishawab. Itu apa namanya? Yang kedua Abu Bakar. Abu Bakar kenapa dimakamkan bersebelahan juga karena kedekatan, ya, keistimewaan beliau. Kata Rasulullah SAW bahwa kekasihku itu adalah Abu Bakar. Andaikan Rasul mengambil seorang kekasih, ya, Khalil, maka Abu Bakarlah orang. Lau kuntu mutakhidan khalilan la takhatu Abu Bakrin khalilan. Allah sudah mengambil kekasih yaitu Ibrahim, Khalilullah, Muhammad SAW Khalilullah. Nah, Rasul juga mengambil kekasih yang sangat dihormatinya yaitu Abu Bakar Siddiq. Maka kedua orang ini dimakamkan di pemakaman yang berdekatan karena kedekatan yang tadi disebutkan, kedekatan spiritual, kedekatan keluarga juga, dan kedekatan persahabatan antara mereka gitu. Jadi apa namanya, kisahnya bisa dipelajari dalam banyak buku. Misalkan kita bisa membaca Sirah Ibnu Hisham, kita bisa membaca Bidayah wa Nihayah, lebih lengkap itu Ibnu Katsir ya, tentang bagaimana sahabat berkonflik ya sepeninggal Rasul SAW, sepeninggal Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tetapi sebagai penutup ya, ada hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud ya, bahwa Rasul SAW bersabda, umat Islam itu sudah diambang fitnah, diambang bencana besar, tapi ada pintu yang menghalanginya. Jadi sepeninggal Rasul, 20 tahun setelah Rasul wafat, itu umat Islam itu sudah disebutkan sebagai awal dari apa namanya konflik besar, fitnah besar. Tapi ada pintu yang menghalanginya. Lalu ditanya oleh sahabat, siapakah pintu itu? Manil bab? Siapa pintu itu ya Rasulullah? Beliau menjawab, Umar. Jadi kalau membaca hadis itu seperti begini kita mengartikannya. Setelah Rasul wafat, umat Islam itu sudah diambang perseteruan, sudah diambang konflik besar. Rasul wafat itu kan sudah mulai itu gelombang pemurtadan, gelombang pemberontakan, gelombang nabi palsu, gelombang pasukan-pasukan asing yang mau menginvasi itu sudah mulai. Tetapi 20 tahun pertama masih kejaga, ada pintu yang menghalanginya. Sahabat penasaran kan, siapa pintu itu? Pintu itu adalah Umar bin Khattab. Maka sampai masa Umar tidak ada sedikit pun huru-hara, fitnah, konflik, polemik yang terjadi. Tidak ada sedikit pun. Sepeninggal beliau muncullah pemberontakan. Jadi kalau mungkin dari ilmu strategi, kenapa Khalifah Umar bisa meredam fitnah demikian rupa? Karena karakter beliau yang tegas, yang Al-Faruq, yang dapat dengan firasatnya membedakan ini benar, ini salah, itu menjadi modal beliau memimpin negara. Umar bin Khattab. Jadi beliau itu adalah pintu yang menghalangi fitnah umat Islam terjadi di masanya. Tapi setelah pintu itu wafat, Umar wafat, maka konflik melanda di mana-mana dan sampai hari ini, bahkan mungkin sampai hari kiamat, konflik itu tidak akan mereda. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.